Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 4 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar berjaga dan bersedia sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi kita 4 Juli 2026 dengan judul Amerika Serikat dalam Nubuatan. Ayat tema kita pada pagi ini diambil dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Satu bangsa dan hanya satu yang memenuhi spesifikasi nubuatan ini. Hal itu menunjuk dengan jelas kepada Amerika Serikat. Di sini terdapat gambaran yang mencolok tentang muncul dan bertumbuhnya bangsa kita sendiri. Dan tanduk-tanduk seperti anak domba, lambang kepolosan dan kelembutan, dengan tepat menggambarkan karakter pemerintahan kita, sebagaimana dinyatakan dalam dua prinsip dasarnya, Republik dan Protestanisme. Tuhan telah melakukan lebih banyak bagi Amerika Serikat daripada bagi negara lain manapun yang disinari matahari. Di sini ia menyediakan tempat perlindungan bagi umatnya, di mana mereka dapat menyembah Dia sesuai dengan tuntutan hati nurani. Di sini kekristenan telah berkembang dalam kemurniannya. Doktrin yang memberi hidup tentang satu pengantara antara Allah dan manusia telah diajarkan dengan bebas. Allah merancang agar negara ini senantiasa tetap bebas bagi semua orang untuk menyembah Dia sesuai dengan tuntunan hati nurani. Ia merancang agar lembaga-lembaga sipilnya dalam perkembangan luasnya mewakili kebebasan dari hak-hak Injil. Tetapi musuh segala kebenaran mempunyai rencana atas maksud Allah bagi negara ini. Ia akan membawa masuk usaha-usaha yang akan membuat manusia melupakan bahwa ada Allah. Keduniawian dan ketamakan yang adalah penyembahan berhala akan berkuasa melalui pekerjaan si penipu besar sampai hukum Allah dalam segala aspeknya dibuat tidak berlaku. Kepadaku telah diperlihatkan bahwa setan sedang mencuri langkah atas kita. Hukum Allah melalui agen setan akan dibuat tidak berlaku. Di negeri kita yang membanggakan kemerdekaan, kebebasan beragama akan berakhir. Ketika bangsa kita dalam dewan legislatifnya menetapkan undang-undang untuk mengikat hati nurani manusia berkenaan dengan hak-hak keagamaan mereka, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, dan membawa kuasa penindasan terhadap mereka yang memelihara Sabat hari ke-7, hukum Allah dalam segala maksud dan tujuan akan dibuat tidak berlaku di negara kita, dan kemurtatan nasional akan diikuti oleh kehancuran nasional. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Alkitab berkata dalam Wahyu 13 ayat 11 yang berbunyi, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga." Inilah nubuatan tentang Amerika Serikat. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Great Controversy halaman 440 paragraf 2. Negara manakah dari dunia baru yang pada tahun 1798 bangkit menjadi kekuatan, menjanjikan kekuatan dan kebesaran, serta menarik perhatian dunia? Aplikasi lambang ini tidak diragukan lagi. Hanya satu negara yang memenuhi spesifikasi nubuat ini. Nubuatan itu dengan jelas menunjuk pada Amerika Serikat. Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 193 paragraf 3. Di sini terdapat gambaran yang mencolok tentang muncul dan bertumbuhnya bangsa kita sendiri. Dan tanduk-tanduk seperti anak domba, lambang kepolosan dan kelembutan, dengan tepat menggambarkan karakter pemerintahan kita, sebagaimana dinyatakan dalam dua prinsip dasarnya, Republik dan Protestanisme. Inilah dasarnya sehingga pada awalnya Amerika Serikat menjadi tempat suaka bagi umat-umat yang merindukan kebebasan beragama. Dan The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 277, paragraf 1, berkata, para pengungsi Kristen yang pertama kali melarikan diri ke Amerika mencari suaka dari penindasan kerajaan dan intoleransi para pendeta, dan mereka bertekad untuk mendirikan pemerintahan di atas landasan luas kebebasan sipil dan beragama. Prinsip-prinsip ini adalah rahasia kekuatan dan kemakmuran kita sebagai sebuah bangsa. Jutaan orang dari negeri lain telah mencari perlindungan di pantai kita, dan Amerika Serikat telah bangkit menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Namun sementara itu, The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 279, paragraf 2, berkata, kepausan telah berupaya mengubah hukum Allah. Hukum kedua yang melarang penyembahan berhala telah dihapus dari hukum, dan hukum keempat telah diubah sedemikian rupa sehingga mengizinkan pemeliharaan hari pertama sebagai pengganti hari ketujuh sebagai hari Sabat. Bahkan Roma Katolik akui perubahan yang mereka buat. Masih dalam buku yang sama, halaman 280 paragraf 2 berkata, Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari Sabat dilakukan oleh gereja mereka, dan mereka mengutip perubahan ini sebagai bukti otoritas gereja untuk membuat undang-undang dalam hal-hal ilahi, dan menyatakan bahwa kaum Protestan dengan memelihara hari Sabat yang telah diubah mengakui kekuasaan gereja. Gereja Roma belum melepaskan tuntutannya atas supremasi, dan ketika dunia dan gereja-gereja Protestan menerima hari Sabat yang diciptakan oleh gereja Roma, sementara mereka menolak hari Sabat Alkitab, mereka pada hakikatnya mengakui asumsi ini. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 193 paragraf 5. Tetapi musuh segala kebenaran mempunyai rencana atas maksud Allah bagi negara ini. Ia akan membawa masuk usaha-usaha yang akan membuat manusia melupakan bahwa ada Allah. Keduniawian dan ketamakan yang adalah penyembahan berhala akan berkuasa melalui pekerjaan si penipu besar sampai hukum Allah dalam segala aspeknya dibuat tidak berlaku. Dan yang gereja Roma buat ini akan dipaksakan oleh Amerika Serikat kepada seluruh dunia. Alkitab berkata dalam Wahyu 13 ayat 12 yang berbunyi, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan caranya adalah dengan mendirikan patung binatang tersebut. Untuk itu dibuatlah undang-undang hari Minggu. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 443 paragraf 2. Agar Amerika Serikat dapat membentuk patung binatang, kuasa keagamaan harus mengendalikan pemerintahan sipil sedemikian rupa sehingga otoritas negara juga akan digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuannya sendiri. Itulah nantinya yang terjadi di Amerika Serikat pada saat menegakkan undang-undang hari Minggu. Gereja dan negara bersatu. Amerika yang dulunya tempat suaka bagi kebebasan beragama berubah 180 derajat menjadi negara yang memaksakan patung binatang. Akibatnya adalah kemurtadan nasional, dan kemurtadan nasional menuntun kepada kehancuran nasional.
Karenanya, berjagalah dan bersedia, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran ringkas tentang Amerika dalam nubuatan. Amerika akan muncul sebagai suatu kekuatan di dunia ini, dan oleh Amerika lah kuasa dari binatang pertama akan dijalankan dengan cara mendirikan patung binatang. Dan itu dia wujudkan oleh membuat undang-undang di negaranya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus maka kami pun berjaga dan bersedia. Fokus utama kami adalah pembaharuan kehidupan kami agar hari demi hari semakin serupa dengan Kristus dalam karakternya. Sebab itulah jaminan untuk mewarisi kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.